Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah melihat ada input ataupun isi dari tabel MyGuess, tapi waktu dibuat tabel tersebut mestinya masih kosong ya, seperti buku tamu yang kita buat tabelnya, nah ini masih kosong. Kemudian kita kembali, jika isi tabel masih kosong ya, maka kita akan coba menggunakan perintah insert dan juga perintah insert multi ya, untuk memasukkan satu dan beberapa data. Mari kita perhatikan satu persatu. Insert. Nah, ini file insert untuk memasukkan satu buah data ya. Seperti biasa, kalau yang belum mengerti silahkan lihat video sebelumnya. Ini kita untuk koneksi, saya nggak ulangi lagi. Kemudian ini kita memasukkan perintah MySQL. Nah, ini datanya kan akan diinput kepada tabel MyGuess. Nah, namun untuk testing, karena MyGuess sudah berisi tadi, ini kita isinya ke tabel yang satu lagi yang masih kosong, yaitu tabel buku tamu. Oke, kita save, kita nanti panggil insert php ya. Ini tabel buku tamu masih kosong. Sekarang kita input dengan file insert. New record created successfully. Kita lihat di table, kita refresh ya, browse, apakah sudah masuk? Nah, sudah masuk datanya ya, John Doe, emailnya john.example. Nah, registration date ini adalah waktu dan tanggal kapan data ini otomatis diinput. Maksud saya diinput, nah maka ini data jam dan tanggalnya ini otomatis. Kita perhatikan sekali lagi. Di sini kita tidak memasukkan data kapan, tanggal, dan jamnya. Jadi itu sudah otomatis ketika kita membuat table. Nah, ini kita perhatikan sekali lagi ya, waktu create table. Ini ada satu field namanya rec date dengan tipenya seperti ini. Nah, itulah yang membuat inputnya menjadi otomatis. Kemudian satu file lagi yaitu insert multi. Ya, nah, insert multi juga kita lihat di sini ya, sama persis. Hanya bedanya dia langsung memasukkan 3 buah data. Ya. Nah, ini juga kita ubah menjadi ke table buku tamu saja ya. Ini juga buku tamu. Ini juga buku tamu. Oh, ini ketinggalan ya. Nah, perbedaannya pada baris ini. Nah, if con multi-query SQL, maka oke, kita save. Kita coba file insert multi. New multiple records created successfully. Kita perhatikan ya, apakah 3 data tadi sudah masuk? Nah, 3 data tadi sudah berhasil masuk. Baik, kita kembali ke skenario selanjutnya. Setelah kita berhasil menginsert beberapa data, kita cek apakah data benar sudah masuk. Nah, dari file select. Nah, file select tadi kita menggunakannya masih menggunakan table, masih di select dari table MyGuess. Ini kita ganti juga ya, menjadi buku tamu. Kita lihat ya.
Apakah John Doe, Andri Darmawan, Merimo, Juli, Duli. Cocok ya. John Doe, Andri Darmawan, Merimo, Juli, Duli. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, di sini ada sedikit pengembangan. Jika tadi select itu tampilannya sederhana seperti ini, ya, maka kita coba belajar sedikit menggunakan HTML berupa table. Maka saya tampilkan berupa dengan nama select table. Select table kita perhatikan. Nah, select table. Nah, ini jangan bingung dulu dengan baris pertama sampai dengan ke-18. Biarkan saja dulu. Namun kita fokus di baris ke-19 sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Kenapa ini ada include conDB? Nah, mari kita perhatikan file conDB itu apa. ConDB ini dia. Nah, jadi karena dari beberapa file sebelumnya kita perhatikan bahwa ini selalu berulang, ya, perintah-perintah ini selalu berulang, sehingga kita dapat singkat saja, ya. Artinya kita jadikan satu file tersendiri untuk kemudian kita include. Nah, maksudnya begitu. Jadi daripada kita mengetik ulang perintah-perintah ini di setiap filenya, coba kita perhatikan. Nah, ya kan? Nah, selalu berulang. Sehingga kita buat saja untuk yang berulang itu menjadi satu file sendiri, kemudian kita tulis perintah include conDB. Nah, jadi kita nggak perlu mengulang lagi baris-baris yang tadi. Sehingga kita langsung fokus kepada perintah SQL-nya. Ini sama semuanya ya. Nah, ini masih menggunakan table myGuest. Jadi jangan bingung, ini boleh menggunakan table myGuest ataupun buku tamu, terserah. Kalau masih kurang paham mungkin bisa dilihat di video sebelumnya ya. Kita save. Nah, ini sedikit belajar HTML, border 1, cell spacing 5, cell padding 5. Ini hanya untuk memberikan jarak-jarak saja pada border tabelnya ya. Nah, kemudian call span 5. Apa yang dimaksud dengan call span 5? Mari kita buka filenya. Nah, ini kita perhatikan ya. Yang dimaksud dengan call span 5 tadi, call itu kolom, spannya itu 5. Jadi maksudnya adalah ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, jadi kolom yang ini dia itu seperti merge ya gitu ya, seperti menggabungkan 5 field atau 5 kolom, sehingga dia jadi cukup menjadi satu saja. Dia terdiri dari kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kok yang ini nggak ada? Nah, sengaja nanti untuk materi pembelajaran berikutnya. Ya, kita perhatikan buku Tamun Losmen Ayu. Ini dia call span 5. Nah, ini ya, buku tamu Losmen Ayu. Dia menggunakan font dengan size 16 berwarna merah. Kemudian dia call span itu adanya di mana? Di TD ya. Jadi bukan di TR, tapi di TD. Align center. Nah, fungsi align center itu untuk menulisnya di tengah. Jika kita ubah ini menjadi align-nya menjadi right, maka kita lihat dia menjadi rata kanan. Ya, begitu juga kalau kita buat menjadi left, dia menjadi rata kiri. Ya, kita kembalikan menjadi center supaya dia di tengah. Oke, baris pertama diawali dengan TR, ditutup dengan TR. Kemudian kita maju ke baris berikutnya. Baris berikutnya ini diawali TR, ditutup TR.
ini kolom-kolomnya ya, nomor, nama, email, kedatangan, dan action. Nah, kemudian kita akan tampilkan data-datanya menggunakan perintah berikut, mulai dari baris ke-35, kemudian hasilnya disimpan ke dalam array asosiatif ya, asosiatif array. Kita sudah belajar di PHP ya. Kemudian kita tampilkan row ID, row first name, row last name, row email, dan row rec date di masing-masing kolomnya. Kemudian ini baris apa? Nah, ini adalah baris edit tadi, tombol edit ataupun link edit. Nah, kalau yang ini untuk tombol delete ataupun link untuk melakukan delete. Kemudian ini apa? On click returns confirm submit, ini nanti saja ya. Ini ada kaitannya dengan perintah ataupun fungsi function JavaScript di atas ya, jadi abaikan saja dulu. Nah ya, silahkan disalin untuk mencatat atau dipraktekkan. Kemudian kita tambah dengan baris paling akhir, yaitu berupa link input data. Jadi kalau kita klik, dia akan menuju file form-1.html ya. Kita kembali ke sini. Nah, inilah dia tadi, linknya tadi ya, link edit, dan ini link delete. Kita tampilkan nomor, namanya, emailnya, dan kedatangan. Kemudian ini input data. Bagaimana kalau seandainya actionnya ini kita ingin sambung antara edit dengan delete? Nah, ini kita praktekkan. Ya, berarti kalau tadi kita sudah belajar TD call span 5, berarti di sini tombol action juga menjadi bagaimana? Call span sama dengan 2, karena 2 kolom. Nah, kita refresh. Nah, tombol actionnya dia sudah menjadi 1 saja di atas. Gitu, ya. Lebih manis lagi mungkin jika buku Tam Losmen Ayunya kita gabung juga sampai sini, sehingga menjadi 6 kolomnya ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk input data juga mungkin bagus kalau sampai pojok kanan ya. Jadi ini kita buat juga deh call span-nya 6. Ini sedikit belajar HTML ya. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjut ke video berikutnya.